kele kabeh mencicu buku nganang yan ku bila pi orang agak tendensi bacut icah kan tahu yang icah lagi kan. Pegak pengumuman sabok sak semen leh belah ton yang kau likut long ralat nan gop nyan Tengku Haji Abdul Maun bin Brandy escape urang ji agak pungo bacut. Hainya sabok sak semen sedekah masjid najuk sumbangan kena puskesmas nyan pegah barat tahu reung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahiduknya tiga dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyoh anak hile orang puasa bu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyudhhira ala dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashabil uqul wa ala alihi wa sahbihi dhawil ghafur. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى في آية أخرى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق النبي ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang pendengar ceramah agama dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sejenak kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk dipilih dari ribuan, dari jutaan, bahkan miliaran umat manusia dari semenjak peradaban kehidupan manusia ada dalam dunia. Dari pun semenjak Nabi Allah Adam sampai kiamat, Allah kagak pilih gedanya uronyo sebagai umatnya Nabi Muhammad khatimun nabiyyin. Semoga kita pun akan dipilih oleh Allah untuk masuk dalam surganya. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak antim tu gobo. Na tingan ke bumulut. Baile. Nyod tiju dah dari luk semawe kan. Tak dengar ceramah je kemanfaat bagi pribadi lun dan umumnya kepada ibu-ibu sekalian. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Maka perbanyaklah selawat dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi dedikasi terbaiknya sehingga Islam dalam ati kitanya Ban Bandung. Yang Tuan Pemulia, Bapak Kepala UPTD Puskesmas Simpang Keramat yang kebetulan kanda kami satu tempat di kota termegah dari Nisam. Nyaureng hana depan Nisam Pak pun lom nyan hanati udip hanati pengalaman lom. Nisam hampir sama dengan Simpang Keramat, beda baju. Yang kami hormati Bapak Sekcam, perwakilan dari kavaleri dan seluruh tamu undangan dari Puskesmas Kota Makmur dan seluruh jamaah pendengar yang insyaallah dan berdoa bahwa Allah bagi pesapat kita nyoban Bandung dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Nyo ceramah ku bahasa bu, bahasa Indonesia, bahasa Aceh. Karena tajak dari hidi lu semawe terus kuno tapi ki ketimpang keramah bahasa Aceh mandum rupaji ketua panitia lapor kuno dari hi mentang ke urung kota. Jadi insyaallah kita campur-campur ya, insyaallah mengerti bahasa Aceh bu ya. Bahasa Indonesia aja bu. Je mau urung nisam gaji urung timpang keramah pula. Maka kita kembali kepada topik agenda hal yang akan kita bahas pada siang yang berbahagia ini hanya dua. Yang pertama akhlak Nabi, yang kedua keikhlasan Nabi. InsyaAllah akan mengisi pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini. Yang pertama sekali kita awali dengan hal yang serius. Ada seseorang tokoh dari barat yang bernama Michael Hart. Michael Hart merupakan seorang komunis dari barat, tidak berKTP-kan Islam dan tidak menganut agama Islam. Menghabiskan waktu umurnya 28 tahun untuk melakukan sebuah riset, menghasilkan bahwa Nabi Muhammad berada pada ranking pertama dari ratusan tokoh terkemuka semenjak manusia itu ada. Dalam sebuah bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History, Michael Hart menjelaskan Nabi Muhammad berada pada urutan pertama. Setelahnya baru Newton, setelahnya baru Yesus yang disembah oleh tetangga kita, agama tetangga kita yaitu agama Kristen. Namun yang paling unik adalah Nabi Muhammad berada pada garda terdepan. Watenya diprotes oleh siapapun. Orang yang mendengar riset dan hasil survei yang dilakukan oleh Michael Hart, mereka tunjuk tangan, mereka protes. Tidak pantas Muhammad engkau jadikan sebagai ranking pertama, sebagai orang terpengaruh karena akhlaknya. Saat itu Michael Hart bangun dan berkata, kenapa tidak pantas? Coba kita analisa sebuah kejadian yang menimpa terhadap kehidupan Muhammad saat beliau mendeklarasi dirinya sebagai Nabi. Hanya pedra orang yang tempatih bu. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Khadijah, yang kedua Abu Bakar, dan yang keempat Zaid bin Sabit. Hanya 4 orang yang percaya kalau Islam itu disuarakan. Tapi trip makin trip. Bahkan setelah beliau meninggal dunia, uranya umat Islam sudah menyebar ke seluruh antara dunia. Artinya apa? Tidak ada seorang manusia pun yang mampu mematahkan survei yang dilakukan oleh Michael Hart. Nah, hal yang unik hinobu, Michael Hart kan orang Islam, Michael Hart komunis, Michael Hart tidak berpahamkan Islam, tetapi dengan segala keilmuannya beliau menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan dan ranking pertama. Nya orang gop, orang gop yang ke agama Islam menjadikan Rasul sebagai teladan. Sekarang kalau kita ingin sukses dalam kehidupan umat beragama, dalam kehidupan Islam di akhir zaman ini, yang perlu kita praktekkan adalah akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan kawan berakhlak, dengan sahabat berakhlak, dengan istrinya beliau juga berakhlak. Nyoronya apapun jatah kurinang baratnya urinang. Bu, Nabi Muhammad dengan promoh gema akhlak itu perlu dipraktekkan oleh suami-suami Anda. Kalau hari ini dengar ceramah, ulang sampaikan. Nanti ada di YouTube, share ke suami. Pak, nonton ceramah kami di Puskesmas Simpang Keramat. Bagaimana akhlak Nabi dengan Siti Aisyah? Beliau tidak pernah menyapa dengan kalimat ma tiga. Mai darah ho ke? Hana Nabi hana lagi. Hanya Nabi Muhammad. Itanya menyana pun mae Ismail. Yang ada gua gepuang kut dari puskesmas terus gede. Oh kedai Simpang Keramat tu rumah. Assalamualaikum. Mae pagu. Nan cukup lagak pada hai Priscilia ataupun nama-nama yang indah sekarang. Tapi saat dipanggilkan oleh suami kita tidak mesra.
Sehingga survei uronyo di media sosial, kasus terbanyak di Aceh Utara dan Lok Semawe pasah. Tercatat di Gawa bu, betul bu. Pasahnya modal. Urino laki ceri. Kemana laki ceri? Lako gahi brimob. Tapi bapak TNI hari ini lembut insyaallah. Takut pula apapun nggak bisa pulang nanti. Kami sudah sering isi di situ pak. Insyaallah nggak ada jadi masalah. Nabi Muhammad memanggil kepada Siti Aisyah, ya Humay, ya Humaira. Pada aku pegah dengku, bak ibtidak kitab Al-Bajuri. Bak pun nak pegah henan, Nabi Muhammad sabi gehoi kepada Siti Aisyah, ya Humairah. Pemakna dengku, wahai putih kemerah-merahan. Mantengku le hitam ku. Kiban cara hoi punya hitam. Nawajun yuhoi ya aswad. Nah kejadian bu, ada kejadian. Saya ceramah saat ngisi pengajian. Saya sampaikan, panggillah kalimat-kalimat yang Arab sikit. Kalau hitam Ustaz, kita sambil bercanda, panggil aja ya aswad. Pulang ke rumah dipraktek betul-betul. Bang, jangan panggil saya lagi masigam lah, nggak enak. Apa juga panggil ya aswad. Gepikir kau nyan makna ya aswad lagat atat lagi ya Humairah, wahai putih kemerah-merahan. Anak kejap beut. Dilakau ke urang nabu jamun. Pernah kejap lah baba balik merempak ku imam ke depu lah. Watai pegah le promoh bang. Nehoi long ya aswad. Gekem maju. God de insyaallah. Tem palau lakau ke. Watai ke rumo ya aswad. Gekem promoh pi tenang. Tiba-tiba penasaran ke. Gebedah mbak si uro, gedanya mbak tengku. Ilong tabe ke hoi lelako long i rumah ya aswad. Tapi gekem tabe. Nyolong tanya makna baron tengku. Tengku depunya menyaku pegah makna. Menyakan lagi Israel Palestina, pasti lagi Ukraina dengan Rusia. Maka anak pegah makna. Nemitan keron sudah. Ibu-ibu puskesmas minta kero mana. Gawa tu singgah apa kedai simpang keramat. Blok kamus dari bahasa Arab ke bahasa Aceh langsung. Kali bahasa Indonesia. Ya aswad jiddan. Gebuka kamus merempak makna gelap. Ya aswad jiddan itu makna ya wahai hitam klik. Leblah urah nak maguan dege panggilan kemesraan rupanya makna menyakitkan. Wah rumah bang kutupu bang nehailung ya aswajid dan tabe nekhem rupaji makna ji hitam kleng kobrat uhlung bang gitu oleh lah kau hai deh menyaku yang Humairah fitnah tubuh gata kulit lagi warna ton. Kak yang intinya tetap harus dengan kemesraan. Nyok kejadian ronya bu. Remo wate gejak angku imum remo tanyo. Hana pakai helm. Tiba-tiba na helm keroi. Wate kalen ka belangong atu leg. Karu tipuro seperti Tom dan Jerry. Padahal perempuan ini pernah dikatakan oleh Rasul bahwa surganya berada di bawah telapak kaki suami. Tiga kenang tipak biasanya kenang surga. Kenang nanggap you kenang tameh surga tiga. Nah, yang paling menyakitkan lagi bu, kita sudah memakai baju putih. Suami kita tukang gotong sepeda. Suami kita orang yang mampu cangkol. Suami kita adalah petani yang tubuhnya kelam, yang tubuhnya gelap, yang tubuhnya tidak terang di bawah terik matahari. Hari ini kita memakai baju seragam putih, pulang ke rumah kita intervensi mereka. Bang, kedi ilako karena pajuh peng perumoh wate bulan mencocok kerja. Kajut irmoh lagi kerih ban ke ngembalikan. Nyanta melakai badan pak gop hina bak puskesmas simpang keramat. Age nyanci. Hanale paling sidro 2 le 5 sampai 10 dah tepat le ji. Kabeh kata oh. Jadi walaupun kami kadangkala yang berada di ranah agama sama juga.
Keberhasilan seorang laki-laki itu sangat ditentukan dengan support dari istrinya. Lagi jak orangnya tu kan. Abi, hari bunga-bunga hadis bu. Abi, hon aja lah ceramah mi. Peridak nak pakai. Ridak anak bupati Yawai ju, anak Cik Mat ju. God abi. Wateja pegah abi. Nyambak puskesmas ingat lun tuan rame urinang abi. Nyomi bayan. Watene ceramah hidih nekalan kurinang pasti na lebih daripada lun. Bek na paling-paling wajah haron nabi. Tetap ningai kelun. Bak lidah God umi. Bak ade takalon nilai. Pihana apapun. Apa pun tak sakit ulai apapun Ini kita lihat sejarah kehidupan Pak Pun saja luar biasa. Demi itu layaknya seperti cinta Nabi kepada Siti Khadijah. Nabi hana pernah berkahwin dengan indang yang lain. Nabi tidak pernah mendua. Nabi tidak pernah memadukan selama beliau berkeluarga dengan Siti Khadijah. Jarang tarempok inang Siti Khadijah. Lihat kahwin, lihat akad nikah. Seorang yang hartawan, punya tahta, punya harta luar biasa. Lihat akad nikah. Ya Muhammad, semua hartaku milikmu. Gecok harta gejok mendung. Tanya tadi je lagi ambo. Senejuk surat-surat motor yang milik Iron, surat Honda menuju balakon aja. Perle datanya Pak, ladom hang teju urinang jino kan masalah ji ikhlas kan gak pegat usaha kan mekawin lain. Nyayang je ke musibah. Selama bu rahasia perempuan itu harus mengetahui rahasia istri, rahasia suaminya. Lelaki tidak akan memalingkan wajahnya kepada orang lain apabila kita menjaga hak dan loyalitasnya. Meturonyo watetro gua kan sapa. Wajah urang dron rumai, waten wo kerjaan hadirkan hal-hal yang indah. Pasti suami tidak akan merasa betah di luar. Dia anggap rumahnya sebagai istana. Nyawate gua rumah lagi truh dalam neraka. Wate truh rumah lagi ya ke ruang ICU nah. Yang truh rumah kejeun. Karena atai tru urmo dari pun buka mata pepep sampai teput kat pit mata pepep. Maka wajar kanan kala nasai uragam do bak kedai nyan katumpang ule nya pasti remohan apa. Dan yang unik ji kamu agam talu yo. Terkeji kejadian nasabah laporan ring kuimum perceraian dari Bu Romlah dengan Bang Maun. Yang pasti yang babalai jaga Bang Maun. Han mungkin Bu Romlah babalai jaga. Kenapa? Karena Bu Romlah ini maka wate kejadian perpisahan dalam keluarga karena faktor akhlak sehingga tidak harmonis kehidupan keluarga yang tanggung beban memang urang agam. Walaupun secara fisik, secara logika, secara moral, secara mental urina yang tanggung, tapi secara materi uragam harus minah. Uragam minta masjid, uragam minta balai jaga. Maka hari ini perlu kita praktekkan akhlak Nabi dalam kehidupan, yang mana Nabi tidak pernah bersikap amoral kepada istrinya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa. Kau di samping Rasulullah. Aisyah sungguh manis, oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul kasih sayang cintamu. Sepo cinta? Cinta dan Nabi. Tanyo juga belagainya nyoba pun kadang-kadang akan salah ragam. Diurinang pi wate jak kerja gay. Oh bengo ka pakai jilbab warna toska, pakai baju warna putih, langsung ke kaca. Cok lipstick dari Itali, boh bak baby. Walian budak bertebai, budak rangkat kerja. Merempok ngurung ino ngarakan yang nadi kantu. Irmo, iya masya Allah. Ngan lako uro wate pre musu uro Sabtu Minggu dah kena ju. Nyan baje daster
Dari pun gak pinang zaman rumah. Ukuran baje katuha baje nganu tu. Mantang pakai. Tatanya yang tu mawa. Lakolong hana betah geduk irmo. Padahal long uro pre-pre long magun gonya. Panai geduk hi tanya ke hi malampir. Maya tanya bacut ikun lengon tu nyantruh dam mentejoboh keturunan. Bahkan kan dengan tetangga, kan dengan jiran. Kadangkala tanya ngen ado-adun. Pernah kejadian satu tempat, Bu, beta cerita apa? Tiba-tiba karena salah kata seorang laki-laki kepada abangnya mau putuh-putuh dam. Nyo titun aku jak bare mohron karena nekun ke berang kapu. Tiba-tiba terus apa masa gejak kerja kena simpang keramat akhirnya. Terobat tengah jalan dipok lebui. Ipok lebui rubah darah. Terus berita apa ada hai adunkah kai pok lebui. Waktu terus berita kai pok lebui ro darah. Tiploton ka bro kan. Tiba-tiba gekalan kai memo sakit kambalut ngam perban ro darah weuh ge. Wate weuh ge gua bang kalung pemaah drone. Engkau imum kalan di samping memang awaknya hal lepas dah berdamai dah. Tingkat-tingkat tanya hal lepas berdamai. Engkau imum pak kecil hal lepas berdamai. Pak kepala puskesmahan tojit bui berdamai berupa. Baik sampai kejadian lagi nya Nabi Muhammad dengan lawannya saja berakhlak. Ikun hana bengi. Tinggal ikun lam hana bengi. Sampai Nabi wafat habis na sulung ruti lang abah kafir Quraisy dan tip uro ikun bak punyung kalimat sumpah serapah. Sabah masa watelih Nabi wafat nebodoh Siti Aisyah nebodoh Abu Bakar tanya mbak Siti Aisyah. Ya ibnati wahai anak lun, apakah ada akhlak Nabi yang belum pernah saya praktekkan dalam kehidupan? Ada ayah. Apa itu? Nabi tabih nemai ruti padum krek nesulung lang abah kafir Quraisy yang na di sudut kota Madinah. Nenek pubut le Abu Bakar lagi ne pegah di Siti Aisyah. Keputujuan gena ikut akhlak Nabi karena hanali Nabi rindu ke. Tiba-tiba ne praktekkan nemai ruti terus bak sudut kota Madinah nesulung lang abah kafir Quraisy jan. Wate nesulung singkat cerita dikun le urang buta nyan sawa gadah. Pakan tayang solon kejawab le Abu Bakar. Orang yang biasa sulung ruti kelun akhlaknya luar biasa, santunnya luar biasa, lembutnya luar biasa. Beliau dengan penuh kelembutan menyuapi roti ke dalam mulutku. Siapa engkau? Engkau adalah orang yang berbeda. Anak itu menjawab Abu Bakar gesambung lom lelung tuha yang buta puno. Walaupun engkau orang yang berbeda, ketahuilah bahwa Muhammad itu pendusta. Legekun kalimatnya brok ru imata Abu Bakar. Dengan kalimat terbata-bata beliau menyampaikan, wahai urang tuha yang buta, gekun Abu Bakar. Long uronyo troh ke rawan. Long nu tiru akhlak Nabi Muhammad. Long nu praktekkan akhlak urang yang sulung ruti kepada ron tip wate dan tip saat. Tapi nekun leron urang yang hanagot, nekun leron urang yang pendusta. Pakan penan nepegak gekun le urang yang tuha buta puno. Yang sulung ruti kepada ron tip wate itulah Muhammad yang engkau hina. Tudong urang buta puno gutanya Mbak Abu Bakar. Kemana Muhammad? Muhammad sudah kembali ke hadirat Allah. Menyalaginya tahu kata Lun Abu Bakar sahabatnya, masukkan saya dalam Islam untuk saya mengabdi kepada agama Muhammad. Pakan urang tuha puno tamang Islam nih, Bu. Karena akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang diimplementasikan, jangankan kawan lawan ikut tunduk kepada Islam. Pernah kejadian yang lain, ibabah subuh nanti Bu. Ibabah subuh nanti Bu. Waktu ni pariksa pasien yang nana tugas-tugas awak depan lain mau sakit. Ya Pak, silakan. Lanjut lah Bu. Terlanjut wujud dek. Nah, yang tugas-tugas kadang-kala di rumah sakit, ibabah subuhnya bailai orang lain draut hai dacung. Watai tarudah tampeng ku kameng yang suap nama kameng. Tapi Nabi Muhammad setiap subuhnya atu lagi. Watai kerja jamaah, ibabah subuh tu lagi. Watai kecumbe, be kasturi lago. Budak jamaah kayak biasa Nabi. Sehingga watai sakit urang rudah ibabahnya Nabi pun tu.
Ikun leurung dudai babanyan. Kupikir Muhammad gata bengih. Kupikir Muhammad gata dengki. Kupikir Muhammad gata dendam. Tapi orangnya kalau truk rakan yang lain, engkau duluan datang ke sini. Saya masuk dalam agama engkau Muhammad. Lagi-lagi praktik akhlak yang mengislamkan orang. Orangnya bu, nyata buka wawasan bacut. Pada bulan yang kali nan dengar berita bu, anak-anak dara iaitu Mehdi di pusat ibu kota katanya sedang dirazia oleh pihak kampung setempat. Tiba-tiba didapatkan mereka berpesta pora ada minuman keras. Berapa banyak generasi-generasi kita yang sibuk dengan sabu-sabu hari ini. Berapa banyak generasi kita yang tidak bermoral, yang bahkan membunuh keluarganya sendiri. Hana sungkan-sungkan untuk ipoh yahai. Kenapa ini bisa terjadi? Karena faktor dekadensi moral yang luar biasa. Hana li pelajaran imoh kula kadang-kala yang juk pelajaran akhlak guru agama kai. Jamun na SKI, jamun na akidah akhlak, jamun na Al-Quran hadis, uronyo digabungkan cuma 2 jam 3 minggu. Olehnya anak migdanyo dihabiskan waktu di sekolahnya. Maka wajar kalau mereka saat dewasa tidak mengenal dengan karakter Nabi Muhammad. Maka poin yang pertama, mari sama-sama kita tiru akhlaknya Nabi Muhammad. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihil mukarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Getanya orang beriman bahagia lagi janjongan Muhammad Rasul pilihan junjungan bansigam alam. Muhammad an Abdullah, ibunya Siti Aminah, lahir di kota Mekah, wafatnya di Madinah. Muhammad an Abdullah, ibunya Siti Aminah, lahir di kota Mekah, wafatnya di Madinah. Semoga ahli gedanya uronyo dengan wap moletnya beik tak ikut akhlak Nabi Muhammad. Yang kedua dan yang terakhir, Nabi Muhammad berhasil dalam perjalanan beliau membawa syariat Islam, membawa akidah Islam karena mempraktikkan keikhlasan dalam kehidupannya. Nyalon tanya bu, padum nomor rekening Nabi Muhammad. Nak pakai nomor BCA, nak pakai Bank Aceh, Bank BSI, hana bu. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak pernah mengharap imbalan dari Allah. Mana contohnya Ustaz? Wate sabuh masa Nabi Muhammad kehilangan, meninggal istri tercinta Khadijah, meninggal paman tersayang Abu Talib. Watenya Nabi gundah gulana, seolah-olah tiada daya dan upaya. Watenya nebudo ingin mencari dan mencari ketenangan dengan membawa ajaran Islam ke kota Taif. Setiba di kota Taif, beliau tidak disambut dengan mewah. Iram ngan unta bu, iram ngan pelipuk kurma, iram ngan bateru darah Nabi. Itu membuktikan kecintaan Nabi, keikhlasan Nabi dalam demi ajaran Islam. Bahkan Nabi pernah nekun, ya Rab, ila man taqiluni halam lungja, au ila ba'idin yu'jimuni, ataupun dari tempat yang jauh dari kota Taif ini, ana radin, saya ridha, malam taghdab ilayya, selama drawan hana murka kepada alun. Itu mencerminkan keikhlasan Nabi dalam membawa ajaran Islam. Nyolong tanya bu, Nabi nagatin ke? Nagatin Nabi? Hana. Nabi limang boh unta ke kubah liayah. Padum tabah unta dah kan? Lemah padum tabah jina. Waktu elong kawin jamun tahun 2017, lemah yang raya 21 juta. Jino yang raya takun ju daerah leplu, mangplu takun. Man limang boh unta, nagatin nuril. Alian saboh hamba sahaya. Tapi kenapa diproklamirkan oleh orang bahwa Nabi miskin? Karena hartanya tidak dimiliki untuknya. Hana dipakai kedro, bandum harta Nabi milik agama, sehingga beliau dianggap
sederhana. Nabi pernah netumpang de dengan bataya. Nabi pernah necop bajai ke derawaga. Nabi pernah nejahit silop ke derawaga. Sederhana kehidupannya luar biasa. Dan beliau selalu mementingkan kehidupan orang lain. Sedekah merupakan keahlian ataupun kebiasaan Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Maknanya berikhlas. Nanti kiban contoh dan umpama ikhlas bu. Contoh simple. Lagi contoh lagi kepegah lagi gurelun wate beridayah jamun. Contoh ikhlas ba urang tu nanti urang tu bu. Hanan jauh gua hantam tu urang perawat si urang yang sering dengan kotoran orang ya kan. Tapi disitulah pahala kita. Wate ta pegat agenda maulud lagi ronyo nanti pajoh bu minyak. Lambu minyaknya nangkut nangkut manok goreng, na perkedel, makanan khas ino di Simpang Keramat, chicken nugget, burger, engkuy, lugo, apam. Kak, lihat apa jauh makanannya? Waktu apa jauh bunuh nikmat, nikmat pasti. Senang kita pulom, engkut si manok pakai rebung kala nyaru babah dia. Tapi waktu ada jak WC, nak ingat, nak terbayang ni. Waktu ni jak WC nak merempok tidra orang di puskesmas Simpang Keramatnya yang gekun. Gedu tengah gemah hayal ini tebit ke bek kata bit ti manok tebit engkau kering betul nah atau bek kata bit perkedel tebit bumi nyuk menda hana bu artinya apa kita makan apa yang baik-baik yang enak yang diberikan yang ditawarkan yang dihidangkan tapi saat keluar kita tidak pernah menyesal. Leh tajuk ngan jarau dun hai depu le jarawi. Bek tabah sak semen sedekah masjid yang pedang lingkup pauzan nyan belah ke pega pengumuman. Pengumuman. Sabah sak semen dari hamba Allah sekian. Assalamualaikum. Karena naiklah beno. Jak merempok dengan panitia masjid. Pak pajanaan nan ke menggantau ke hamba Allah. Ulang pengumuman. Budaya panitia mah aku tarik semen. Budaya panitia karena baik jadi tarik semen, DO semen bunuh baik cabut, ulang pengumuman. Nandro apa? Tengku Abdul Maun bin Brandy. Ulang pengumuman. Budaya panitia ulang tu pengumuman. Pengumuman. Sabah sak semen duaga Jumaat yang kau liket lu ngeralat. Nan gopnyan Tengku Abdul Maun bin Brandy. Sekian. Assalamualaikum. Gue pedah ke berempat dalam panitia. Tengku Abdul Maun bin Brandy napa draw kampungnya. Hana itu ri. Ilung nak kujak kuliah jamun kesihatan. Titelung ujung SKM atau SCAP. Bo ba ujung SCAP sarjana keperawatan. Ulang pengumuman lo. Pengumuman. Sabah sak semen 8 ga Jumaat yang kali ket long ralat. Nan gopnya Tengku Abdul Maun bin Brandy SCAP. Umma Tengku. Pulau haji ba orang. Dino haji sabah tiket 50 juta. Nak tahu cara kena ku? Lar ku haji. Pernah ku bila dah. Hai ke fikir le kabe mencici buku nganang yan ku bila pi orang agak tendensi bacut icah kan tahu yang icah lagi kan. Pega pengumuman. Sabah sak semen 15 tahun yang kau likut long ralat. Nan gopnya Tengku Haji Abdul Maun bin Brandy escape urang ji agak pungo bacut. Hainya sabah sak semen sedekah masjid najuk sumbangan kena puskesmas nyan pegah barat tahu reung. Hotel merempok ngop. Igop sedekah nak gejuk bu mulut. Allah sabah bu mulut juk pamer-pamer bagop. Igop puno. Sabah dalung gejuk papun. Hana ke pegah nyang ke gebrang. Pegah-pegah baba, pegah-pegah bagop. Padahal dalam praktek merempok dengan canggu long nang ku sedekah. Merempok dengan kameng long nang ku sedekah. Merempok dengan urang buta long nang ku sedekah. Mandung urang itu pu nyana ke sedekah. Itu tidak ada keikhlasan. Maka dalam kerja juga lagi nyan bu. Nyan kerja nana pre akhir bulan atau awal bulan nah. Nyan bonus. Tetapi kalau kita kerja urang perawat, urang yang berada di ranah kesehatannya cip pahala kamu tumpuk ujung Allah Taala.
Pakon tauruh urang mudarat, tauruh urang teraniaya, tauruh urang yang sedang keterbelakangan, kita pasti akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Tetapi itu semua akan digambarkan dengan indah bila dilayangkan, didasarkan dengan keikhlasan. Baik buat mengilahkan karena Allah. Lagi melintai ban-ban wo ku rumah mak tuan. Nya menyai ke mak tuan mengitakah lepas. Nya pula pun baru titun lu dengar. Jamun kadang-kala kepala puskesmas lain. Nya kalau elok tiba-tiba wate hana pak pun hana kerja. Wate terus wo pak pun, terus kena pak pun ukan tu baru ka pura pergigih-gigih ro. Dan lagi yang tidak akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaslah dalam bekerja karena itu akan menghasilkan apapun yang kita harapkan di kemudian hari. Maka urang perawatnya leading sektor yang lebih pahala bu. Urang drone makin tegan berdoa. Hanya urang perawat yang kerja bak dinas kesihatan kan doa agaknya kamu tibah orang lain. Hamtu berdoa ya Allah Tuhanku. Nabi pemudah rezeki long arti bekake go. Ke mana? Sama geng ku imum. Ku imum kadang-kadang mereka jarang-jarang ka 2 bulan hana bu tapunya. Pasti doa David ya Allah Tuhanku. Hana urang melinggai dalam bulannya. Karena job ku imum tok bak baru urang melinggai tak kai. Maka walau maksud yang intinya mari kita praktekkan keikhlasan dalam bekerja. Tak ubahnya seperti ikhlasnya Abu Bakar, ikhlasnya Umar bin Khattab. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab nejajuk harta kepada Nabi Muhammad 50% untuk disumbangkan kepada fi sabilillah. Watenya tru Abu Bakar yang lebih dermawan, beliau memberikan hartanya 100% untuk jalan agama. Semoga semua yang telah kita kerjakan tadinya dan sampai hari ini akan ditulis sebagai sebuah kelebihan oleh Allah Ta'ala dan dijadikan sebagai ma'unah yang kelak kita akan berjumpa dengan nabinya di yaumil qiyamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jino gedanyo bejaro tak baca doa bu.